Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hamimi, guru pada Min 1 Lumajang, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan Transformasi Plus Batch 3 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 dengan NIM 250.109.112.791 bidang studi fikih. Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025 bertempat di Min 1 Lumajang, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi zakat fitrah pada kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Apa kabarnya hari ini? Oke, baik anak-anak. Pagi hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baik-baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari nantinya dapat bermanfaat dan barokah. Kevin, silakan dipimpin berdoa. Istiqdadan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fadhun qarib wa basiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa adlik bihi lisani wa sarah bihi sadri wa astamir bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran, kita absen dulu ya. Oke, yang pertama Amira, Andira Rahel, Alfia, Alia, Bidya Felicia, Jovita, Meisha, Nizam. Sakit. Oke. Rehan, Mawar, Yuda, Kevin, terus Hilmi, Busko, Ulan, Oke. Yang terakhir Nancy. Mana Nancy? Sakit. Oke. Baik anak-anak, untuk pertemuan pagi hari ini kita akan membahas materi zakat fitrah. Apa? Materi zakat fitrah. Oke, sebelum itu saya mau ngasih
pretest dulu. Baik anak-anak, Pak Guru sudah memberikan sebuah lembaran. Di sana ada soal yang perlu anak-anak kerjakan. Soal yang pertama yaitu apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak terkait dengan zakat fitrah. Silakan ditulis. Sudah? Untuk yang kedua, kira-kira apa tantangan terbesar penyaluran zakat fitrah untuk saat ini? Silakan ditulis lagi. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Baik, anak-anak sudah menjawab jawaban terkait dengan pertanyaan Pak Guru tadi di kertas ini. Sekarang Pak Guru sudah punya jawaban. Tapi Pak Guru sekarang mau menanyakan, silakan anak-anak menjawab jawabannya yang sudah diisikan tadi. Yang pertama, apa menurut anak-anak zakat fitrah itu? Apa? Yang pertama, siapa? Oke, Alfia. Apa? Oke, zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ada jawaban lain? Sudah, ayo Yud. Oke, zakat secara bahasa mencucikan harta. Oke, bagus jawabannya anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Pak Guru setelah ini akan menampilkan sebuah video animasi, silakan disimak ya. Tapi katanya kamu mau nemenin mama belajar sama di sini. Nah jadi anak-mama besok aja. Besok aja saya mau beli kamu yang mana? Dari masih. Tadi aku sama ibuku, tapi saya mendadak kita makasih. Terus ibuku marah-marah untuk acara pembagian zakat. Ya udah, bulan-bulan aja. Kamu udah bayar zakat kita belum keluaran? Nah kok kayaknya belum. Iya, coba tanya. Siapa tahu kasihan kamu lupa membayar zakat waktu itu. Jangan sampai lupa ya. Iya, kenapa ya kalau ibu yang sama kita? Kita
ya Bu, udah diingetin. Sama-sama. Kalau gitu kita kelas. Jadi anak-anak tadi sudah melihat video animasi tentang apa? Zakat fitrah. Kira-kira masalah apa yang terjadi dalam video tadi? Waktu membayar zakat fitrah. Waktu membayar zakat fitrah itu kapan? Ya. Terus apa lagi? Apa tadi? Bentuk? Bentuk beras. Ya, bentuk zakat fitrah itu apa? Beras atau apa? Tadi sudah dijelaskan ya di video ya. Oke. Untuk lebih jelasnya Pak Guru akan menjelaskan materi zakat fitrah secara detail. Yang pertama, sebenarnya tujuan dari pelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu anak-anak agar bisa memahami ketentuan zakat fitrah dengan benar. Yang kedua, menyimpulkan pengertian dan hukum zakat fitrah dengan benar. Jadi tahu artinya, pengertiannya dan juga hukumnya. Ketiga, menguraikan ketentuan zakat fitrah dengan benar. Yang keempat, menunaikan zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah menerapkan? Sudah ya. Yang terakhir, menemukan hikmah menunaikan zakat fitrah dengan benar. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, definisi. Jadi menurut bahasa zakat fitrah itu bermakna membersihkan, yang berasal dari kata zakat yaitu membersihkan. Yang kedua, suci yaitu fitrah, yang mengindikasikan tujuan untuk membersihkan diri dan jiwa. Sementara itu menurut istilah syariat Islam, zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan kepada setiap muslim yang hidup pada akhir bulan Ramadan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, dengan syarat memiliki kemampuan untuk membayarnya. Zakat fitrah berfungsi sebagai penyuci diri setelah berpuasa dan sarana berbagi kepada sesama. Ya, jadi itu definisinya. Zakat artinya membersihkan diri. Dalil naklinya dalam Al-Quran sudah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa raka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Di dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 45. Kemudian ada hadis juga diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dan golongan Islam, dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi sholat id. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ini dalil nakli, yaitu dari Al-Quran dan hadis tentang perintah menunaikan zakat fitrah. Oke, lanjut. Dasar hukum zakat fitrah. Apa dasar hukumnya? Ini, sebagaimana telah disebutkan di atas bersamaan dengan dalil Al-Quran dan hadis-hadisnya, menurut kesepakatan ulama, wajib membayar zakat fitrah bagi orang-orang yang telah memenuhi kriteria. Apa saja kriteria? Yang pertama, beragama Islam. Jadi kalau kita merasa orang Islam, maka wajib menunaikan zakat fitrah. Yang kedua, mandiri, bukan hamba sahaya. Kita adalah orang yang merdeka, bukan budak, bukan tawanan orang. Kita juga wajib menunaikan zakat fitrah. Yang ketiga, memiliki kebutuhan pokok pada saat Idul Fitri, siang dan malam. Ini sampean masih diberi rezeki oleh Allah, masih bisa makan, punya rezeki, punya uang, itu namanya masih diberi kecukupan oleh Allah. Jadi sampean wajib menunaikan zakat fitrah. Oke. Ini berlaku untuk laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya. Wes. Jadi itu.
yang ditanggung zakat fitrahnya. Jadi ada golongan yang perlu ditanggung zakat fitrahnya. Yang pertama diri sendiri. Sampean harus bisa menanggung dirinya sendiri, mikirkan dirinya sendiri. Kalau belum zakat fitrah berarti punya kewajiban apa? Merasa harus membayar. Kemudian istri, jika yang laki-laki nanti sudah dewasa, sudah menikah, punya istri, maka istrinya wajib ditanggung apa? Zakat fitrahnya. Kedua, anak-anak. Jadi kalau punya anak nanti harus difikirkan zakat fitrah, harus dibayarkan zakat fitrah. Oke, yang keempat, anggota keluarga lain. Ini barangkali anak-anak di rumah punya saudara yang kurang mampu, tinggal bersama anak-anak di rumah. Itu juga wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Punya nenek, punya kakek di rumah yang sudah tidak mampu bekerja, maka wajib dibayarkan apa? Zakatnya. Oke, yang kelima ini orang tua dan kerabat. Barangkali nanti orang tua anak-anak sudah tua, sudah tidak mampu bekerja, juga kerabat, ada kerabat di rumah tadi, wajib dizakati juga. Terus untuk waktu menunaikan zakat fitrah, yang pertama ada wajib. Apa itu yang wajib? Yaitu menemukan sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Jadi anak-anak kalau sudah melihat tanda-tanda datangnya 1 Ramadan, maka sudah memiliki kewajiban untuk apa? Membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua diutamakan. Jadi kalau diutamakan itu apa? Lebih afdol atau pahalanya lebih besar. Itu yang apa? Setelah terbit fajar Idul Fitri sampai subuh sebelum sholat Idul Fitri. Jadi paginya sholat subuh, setelah sholat subuh itu adalah waktu yang utama, waktu yang paling bagus untuk membayar zakat fitrah. Tapi batasnya sebelum sholat Idul Fitri. Paham? Oke, yang ketiga diperbolehkan, yaitu boleh membayar. Apa? Yaitu sejak awal bulan Ramadan, sampai hari terakhir bulan Ramadan itu boleh. Yang makruh apa? Ada yang makruh itu, yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri sampai matahari terbenam. Jadi sampean sudah sholat Idul Fitri tapi masih belum sempat membayar, baru membayar zakat fitrah pada waktu itu dihukumi apa? Makruh itu mendekati ke haram. Terus yang terakhir hukumnya haram. Apa itu zakat fitrah yang hukumnya haram? Itu yaitu menunaikan zakat sehari setelah Idul Fitri tanpa uzur, tanpa alasan yang jelas. Yaitu sampean sekarang setelah Idul Fitri, besoknya baru mau membayar zakat fitrah, tidak ada alasan apa-apa, sampean dihukumi apa? Haram, karena sudah bukan waktunya. Boleh apa tidak zakat fitrah sewaktu itu? Tidak boleh. Apa? Jadi apa itu? Berarti bukan zakat fitrah tapi apa? Sodakoh, bukan zakat fitrah lagi. Besaran zakat fitrah yaitu tadi apa? Satu sok makanan pokok. Biasanya di Indonesia apa? Beras. Boleh sagu, gandum atau lainnya. Kalau di Indonesia satu sok itu setara dengan 2,7 kilogram sampai 3 kilogram boleh. Terus boleh juga dibayarkan dalam bentuk uang asalkan nominalnya setara dengan apa? Satu sok atau 2,7 sampai 3 kilo tadi. Cara menghitung zakat fitrah, menghitung dengan beras. Berapa? Satu orang berkewajiban membayarkan berapa kilo?
3 kilo ya, kita sepakati 3 kilo ya, jangan sampai kurang. Kemudian menghitung dengan beras. Ini contohnya, jika ada 4 anggota keluarga maka zakat fitrahnya adalah 4 orang dikali 3 sama dengan berapa? 12 kilogram. Zakat fitrah uang, tentukan harga 1 kilogram beras yang bisa dikonsumsi. Kalikan harga tersebut dengan 3 kilogram. Kalikan hasil dari perhitungan tersebut dengan jumlah anggota keluarga. Ini contohnya, jika harga 1 kilogram beras 15.000, maka zakat fitrah per jiwa adalah 3 kali 15.000. Tiganya itu 3 apa? 3 kilo sama dengan 45.000. Berarti 1 jiwa wajib mengeluarkan berapa? 45.000. Terus jika ada 4 anggota keluarga maka zakat fitrahnya adalah berapa? 4 dikali 45.000 sama dengan 180.000. Oke. Kemudian siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Wis, sebut apa golongan yang berhak menerima? Mustahik. Diingat-ingat, mustahik. Yang pertama apa mustahik itu? Fakir. Apa itu fakir? Ya, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, itu namanya fakir. Biasanya apa contohnya? Fakir. Apa contohnya? Orang yang tinggal di kolong jembatan itu loh, tahu? Nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, nggak punya rumah, ya, namanya fakir. Yang kedua apa itu miskin? Orang miskin itu punya harta, punya uang, punya rumah, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pas-pasan. Ya, itu namanya miskin. Itu juga berhak menerima zakat. Yang ketiga, amil. Apa amil? Panitia zakat. Ustadz-ustadz yang ada di masjid yang mau menerima zakat kita itu namanya amil. Keempat, orang yang baru belajar tentang agama Islam itu juga berhak menerima zakat. Terus ada rikob. Apa rikob? Budak yang ingin memerdekakan diri. Dalam Indonesia, dalam konteks Indonesia, rikob ini sudah tidak ada sepertinya, karena ini adanya di zaman dahulu. Apa itu budak? Orang yang dikuasai, tidak boleh kemana-mana, dikurung, jadi babu, tidak digaji, itu namanya budak. Nah, itu juga berhak menerima zakat. Yang keenam, gharim, orang yang terlilit hutang, dengan catatan hutangnya bukan untuk maksiat tapi untuk kepentingan umum. Contoh seperti ini, ada Pak RT atau Pak RW atau siapa itu hutang untuk membantu warganya yang kelaparan sampai terlilit hutang, maka itu juga berhak menerima zakat karena untuk kepentingan umum, bukan untuk maksiat. Yang ketujuh, sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa itu? Orang yang berjuang mencari ilmu, mondok di pesantren, sekolah di madrasah, yang mau berjuang untuk menegakkan agamanya Allah, yaitu agama Islam, wajib atau berhak menerima zakat. Yang terakhir, ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Musafir, orang yang berjalan jauh dengan tujuan tidak untuk maksiat, niat untuk ibadah ke Mekah jalan kaki, kehabisan bekal, maka juga berhak menerima zakat. Yang terakhir, hikmah zakat fitrah.
Apa itu yang pertama? Membersihkan diri dari dosa-dosa kecil. Jadi zakat fitrah itu fungsinya anak-anak, yaitu kalau kita punya kesalahan dosa, barangkali puasa kita di bulan Ramadan itu masih banyak dosa. Contoh, tidak sengaja menelan air, atau tidak sengaja makan lupa, atau tidak sengaja sholat kita pada bulan Ramadan itu batal, jarang sholat taraweh dan lain-lain. Amal ibadah yang ada di bulan Ramadan itu tidak sempurna, maka bisa ditambal dengan cara membayar zakat fitrah. Itu bisa dibersihkan dengan zakat fitrah, membersihkan diri dari dosa-dosa kecil. Terus menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Sampean diajari dalam zakat fitrah apabila punya saudara, punya kerabat, punya tetangga, barangkali pada bulan Ramadan atau sampai hari raya tidak memiliki kecukupan, tidak memiliki kecukupan, nggak mampu makan. Biasanya kalau hari raya itu kan kita gembira ya, gembira, bersenang-senang, pakai baju baru, makanan banyak, hidangan. Tapi ada kalanya kita tidak sadar, banyak di antara saudara-saudara kita, tetangga kita itu yang tidak mampu, mereka kelaparan pada waktu hari raya. Maka dengan zakat fitrah ini kita niatkan supaya untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial, biar kita berbahagia bersama. Jangan sampai ada yang menangis di hari kemenangan. Yang ketiga, menciptakan kebahagiaan bersama di Idul Fitri. Itu tadi sudah. Niat zakat fitrah anak-anak, ayo yang tahu angkat tangan, ayo sebutkan. Yuda yang keras. An uhriza zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Oke, tepuk tangan buat Yuda. Oke. Itu yang benar, niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhriza zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Ini doa menerima zakat fitrah. Barangkali kita suatu hari nanti menerima zakat, doanya ini, bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Artinya semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Ini doa dari Habib Hasan Ahmad Muhammad Al-Kaf. Oke, terima kasih. Jadi materinya sudah selesai. Materi sudah kita selesaikan tadi. Sekarang Pak Guru kasih analisis tugas, yaitu kita bagi kelompok dulu menjadi dua kelompok. Jadi sudah paham? Paham. Itu setelah ini anak-anak Pak Guru kasih tugas untuk membuat infografis apa? Infografis terkait dengan zakat fitrah yang sudah kita pelajari tadi. Buatnya diaplikasikan Pak. Diaplikasi apa? Silakan anak-anak mendesain infografis terkait dengan zakat fitrah yang bagus. Setelah ini bisa diajarkan laptop untuk mengerjakan sesuai dengan kelompoknya. Paham? Paham. Dan kerjakan. Ini. Baik, anak-anak tadi sudah mengerjakan yaitu orang tadi infografis. Infografis aplikasi apa? Bagus. Sekarang kita lihat presentasi dari kedua kelompok. Yang pertama kelompok 1. Silakan kelompoknya Mbak Laura untuk mempresentasikan tugasnya.
Beri ongkos untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait infografis zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat adalah ibadah berbagi sebagian harta kepada yang membutuhkan agar hidup lebih berkah dan berkebaikan. Siapa yang harus berzakat? Orang Islam yang hartanya sudah mencapai jumlah tertentu atau bisa wajib membayar zakat. Siapa yang berhak menerima zakat? Yang pertama adalah miskin, kedua fakir, ketiga amil, keempat rikok, kelima fisabilillah, keenam mu'alaf, ketujuh murid, dan kedelapan ibnu sabil. Manfaat zakat: 1. Membersihkan harta dan jiwa. 2. Membantu orang yang kurang mampu. 3. Membuat rezeki lebih berkah. 4. Meningkatkan rasa peduli dan kasih sayang. Jenis-jenis zakat: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum Idul Fitri dalam bentuk beras atau uang. Zakat mal, zakat dari harta seperti uang, emas, hasil pertanian dan bisnis. Demikian presentasi dari kelompok 1. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita tadi sudah melaksanakan kegiatan melihat presentasi dan presentasi terkait dengan tugas membuat infografis zakat fitrah. Untuk kali ini kita akan melaksanakan asesmen terkait dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Tadi Pak Guru sudah meminta anak untuk membawa HP dari rumah, silakan dikeluarkan. Baik, kalau sudah dikeluarkan silakan menuju ke Google Chrome dan diketikkan aplikasi Kahoot. Kemudian silakan masuk. Kita akan melaksanakan asesmen penilaian pada kegiatan kali ini dengan menggunakan aplikasi pembelajaran Kahoot ya. Oke, sudah ada semua? Oke, baik. Kalau sudah, misalkan sudah tertera PIN atau PIN game, silakan untuk diketikkan di HP-nya masing-masing. Sudah? Oke, kalau sudah, silakan masuk. Kita akan melihat siapa yang sudah masuk ke dalam game. Oke, Firma, Widya, Hilmi, Kevin, Elvia. Sudah? Oke, kalau sudah silakan dimulai. Kita baca soal yang pertama. Zakat fitrah wajib dikeluarkan menjelang hari raya titik-titik, silakan dijawab. Yang merah, Nyepi, kuning Idul Fitri, Imlek, berapa? Kita tunggu waktunya. Jawabannya apa? Idul Fitri. Berikutnya, nah ini skornya. Untuk yang pertama, skor tertinggi diraih oleh Alfi. Alfi atau tangan dulu. Kedua Kevin, tiga Mbak Mira, keempat Firma dan Hilmi. Yuk kita lanjutkan kedua. Zakat fitrah untuk satu orang adalah titik-titik kilogram beras. Kira-kira berapa? 5, 2, 7 atau 3? Silakan.
Ini jawabannya berapa? 3 kilogram beras. Takaran zakat fitrah. Tetap di posisi pertama ada Mbak Alfia dengan skor 1793. Disusul Mbak Amina, Kevin, dia bisa. Oke, lanjut ke nomor 3. Manfaat zakat fitrah adalah titik-titik. Yuk, membersihkan diri dan harta agar dipandang kaya, membersihkan badan, mendapat pujian dari tetangga. Semuanya membersihkan diri dan harta. Bagus. Kalian sepertinya di posisi pertama ada Alfia. Kita mungkin semangat Alfia. Lagi. Waktu terbaik membayar zakat fitrah adalah titik-titik. Setelah terbit fajar Idul Fitri sampai subuh sebelum terbit dilakukan. Sehari setelah Idul Fitri sejak awal bulan Ramadan. Oke. Ya. Jawabannya apa? Setelah terbit fajar Idul Fitri sampai subuh sebelum terbit dilakukan. Masih Mbak Fia di posisi pertama dan Mas Kevin di posisi kedua. Nomor 5, yang paling diutamakan mendapat zakat fitrah titik A. Malah atau rikop, fakir dan miskin, atau fisabilillah. Silakan dijawab. Sudah, fakir dan miskin. Oke, kita lihat hasil akhirnya. Untuk suara pertama, kecuali dulu maju dan tangan. Suara Kevin. Posisi pertama siapa? Dengan nilai 4.500 sekian. Bahagia. Tangan yang mulia. Oke, jadi anak-anak sudah menyelesaikan berbagai rangkaian dari awal pembelajaran sampai asesmen akhir. Kira-kira apa yang didapat dari pelajaran zakat fitrah ini? Ayo, ada yang mau menjawab? Apa? Tahu apa? Dari pelajaran zakat fitrah, kalian tahu apa saja kira-kira? Apa? Berapa yang keras? Ya, kalau tentang zakat fitrah, apa saja yang diketahui? Orang-orang yang menerima siapa saja, orang-orang yang ditanggung zakatnya. Terus siapa yang berhak menyalurkan zakat fitrah? Muzakinya siapa? Waktunya apa dan sebagainya. Oke, anak sudah selesai dengan materi zakat fitrah. Untuk itu nanti di rumah silakan sampean untuk meneliti lagi, mengaplikasikan lagi, atau kalau perlu wawancara dengan orang-orang terkait dengan zakat fitrah untuk minggu depan dijadikan tugas di kantor. Itu silakan nanti dikerjakan dengan baik. Kalau sudah dikumpulkan dalam bentuk pamflet dan infografis. Baik, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir dapat barokah dan bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Silakan berdoa, Pak Kevin. Bismillahirrahmanirrahim.